Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatatawwafa bihima. Barang siapa yang beribadah haji atau berumrah ke Baitullah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Tafsir Al-Quran Al-Azim li Ibnu Katsir. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an Ummul Mukminin, beliau radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Ansor. Kaum Ansor mereka sebelum masuk Islam, mereka menyampaikan pemujaan kepada berhala Manat. Yang berhala Manat ini sebelum mereka masuk Islam pernah mereka sembah di dekat arah masuk Baitullah, Masjidil Haram. Maka orang yang dahulu menyampaikan pujaan kepada berhala Manat sebelum masuk Islam, setelah mereka masuk Islam, maka orang dari kaum Ansor ini merasa bersalah untuk melakukan sa'i antara Safa wal Marwah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah, tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa wal Marwah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadikan sa'i di antara Safa wal Marwata itu merupakan sunnah di dalam pelaksanaan umrah dan haji. Maka tidak ada dosa untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Hadis ini disebutkan di dalam Sahihain muttafaqun alaih, baik dalam riwayat Al-Bukhari maupun Muslim. Kemudian dari hadis riwayat Muslim dari Jabir, sehubungan dengan ini dikatakan bahwa setelah Rasulullah Muhammad SAW tawaf di Baitullah, beliau kembali ke rukun pilar lalu mengusapnya. Kemudian beliau keluar dari pintu Safa sambil berkata, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Saya memulai dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Dalam riwayat
An-Nasa'i dikatakan mulailah apa yang dimulai oleh Allah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari Habibah binti Abi Tijarah, ia berkata, saya melihat Rasulullah Muhammad SAW tawaf antara Safa dan Marwah, sementara orang di hadapannya, dan beliau ada di belakang. Beliau melakukan sa'i sehingga saya melihat pundaknya, dan karena semangat sa'inya kan beliau berputar-putar sambil bersabda, bersa'ilah karena Allah telah mewajibkan sa'i. Maka hadis ini dijadikan dalam madhab Asy-Syafi'i sebagai dalil bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah merupakan rukun haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, namun masyhur diriwayatkan oleh Imam Malik. Dan adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sa'i itu wajib dan bukan rukun, sehingga barang siapa meninggalkan secara sengaja maka dia dipaksa membayar dam. Namun ada juga pendapat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah sunnah, sebagaimana disebutkan oleh madhab Hanafi Imam Abu Hanifah. Namun pendapat pertama adalah lebih valid, bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun di dalam ibadah haji. Inilah pendapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ini berdasarkan hadis bahwasanya hendaklah kalian mencontoh manasik dariku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala hal yang dilakukan dalam haji maka itulah yang mesti dikerjakan, kecuali hal yang dikecualikan berdasarkan dalil. Nabi Muhammad SAW menyatakan sa'i, bersa'ilah kalian, karena Allah telah mewajibkan sa'i. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah merupakan syiar Allah, perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manasik haji. Hal ini dikemukakan berdasarkan peristiwa Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana Sayyidati Hajar melakukan lari dari Safa dan Marwah berbolak-balik untuk mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam, putranya yang saat itu masih bayi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan jalan keluar setelah Sayyidati Hajar melakukan lari berbolak-balik antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Maka Allah memberikan jalan keluar dengan keluarnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan makanan yang dapat mengenyangkan dan merupakan obat bagi penyakit. Sehingga sa'i
tentu adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, di mana sa'i ini dahulu berlari kecil berbolak-balik antara Safa dan Marwah dilakukan Sayyidati Hajar, di mana beliau sedang berusaha mencari air karena kebutuhan beliau akan bayinya yang menangis. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati melakukan sa'i, berlari kecil antara Safa dan Marwah berbalik 7 kali dalam ibadah haji sebagai perbuatan sunnah dan juga di dalam umrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah memberikan pahala yang banyak atas amalan yang dilakukan, dan Allah maha mengetahui atas kadar balasannya, sehingga Allah tidak akan merugikan seorang pun. Allah tidak mendolimi seseorang walaupun hanya sebesar dzarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 40. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.